Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nadila Anggreni Hamzah dengan NIM 2003055010007, kelas Gizi C angkatan 2020, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan satu jurnal internasional literatur review dengan topik breastfeeding. Adapun judul jurnal literatur review yang akan saya bahas yaitu Breastfeeding in a Global Context, Epidemiology, Impact, and Future Direction, atau menyusui dalam konteks global, epidemiologi, dampak, dan arah masa depan. Selanjutnya ada identitas jurnal, di mana jurnal ini merupakan jurnal clinical therapeutics dengan tahun jurnal 2022 dengan volume 44 nomor 2 halaman 228 sampai 244. Adapun penulis dari jurnal ini yaitu Kristen North, Melanie Gau, Grace Allen, dan juga Anne Cecily. Selanjutnya, latar belakang. Adapun latar belakang yang mendasari literatur review jurnal ini yaitu lebih dari 98% kematian bayi terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah atau LMICS. Menyusui adalah salah satu strategi kesehatan masyarakat global yang paling efektif untuk meningkatkan kelangsungan hidup bayi dan juga melindungi dari penyakit tertentu seperti diare dan pneumonia yang merupakan penyebab utama kematian pada anak di LMICS. Selanjutnya ada tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan epidemiologi global dan manfaat kesehatan dari menyusui dengan fokus khusus pada LMICS. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ada 3. Yang pertama ada PubMed. Nah, PubMed ini merupakan pencarian literatur mohon maaf, di mana yang pertama ada PubMed. Nah, PubMed ini merupakan database pencarian literatur di bawah naungan NCBI atau National Center for Biotechnology Information. Nah, PubMed ini bertujuan untuk mengidentifikasi ulasan sistematis terkait manfaat kesehatan menyusui dan artikel penelitian asli di LMCS. Nah, yang kedua ada laporan dan data dari WHO dan UNICEF. Nah, laporan dan data dari WHO dan UNICEF ini bertujuan untuk mengetahui tingkat menyusui global, target, dan juga inisiatif program. Yang ketiga ada Life Safe Tool, di mana Life Safe Tool ini digunakan untuk memperkirakan angka kematian terkait dengan praktek menyusui. Selanjutnya ada hasil penelitian dan juga pembahasan. Nah, hasil penelitian yang didapatkan yang pertama ada kurang dari separuh bayi secara global menerima ASI dini, eksklusif, ataupun lanjutan. Yang kedua, melakukan inisiasi menyusui dini pada jam pertama setelah kelahiran dapat menurunkan 70% angka kematian. Yang ketiga, bayi yang disusui secara eksklusif hingga 6 bulan mengalami penurunan risiko kematian sebesar 93%. Baik, yang keempat yaitu bayi dan anak kecil yang berusia 6-23 bulan di LMICS yang disusui secara langsung dapat menurunkan risiko kematian sebesar 46%. Yang kelima, menyusui secara konsisten dapat meningkatkan kelangsungan hidup selama masa bayi dan juga anak usia dini. Selanjutnya, ada manfaat menyusui. Nah, di mana manfaat menyusui sangat banyak. Yang pertama ada pada ibu. Nah, manfaat menyusui pada ibu yaitu resiko terkena kanker payudara dan ovarium, diabetes mellitus tipe 2, dan hipertensi lebih rendah. Yang kedua, manfaat menyusui masa bayi dan juga anak usia dini, di mana peningkatan kelangsungan hidup, tingkat terjadinya diare dan juga pneumonia lebih rendah pada bayi yang disusui daripada bayi yang tidak disusui langsung, yang tidak disusui secara langsung. Baik, yang ketiga yaitu masa kecil dan dewasa. Nah, resiko kelebihan berat badan dan obesitas lebih rendah, tingkat IQ lebih tinggi, dan juga resiko terkena penyakit tidak menular ketika dewasa lebih rendah.
Selanjutnya ada pertimbangan khusus menyusui. Nah, pertimbangan khusus menyusui ini ada 3. Yang pertama, pada ibu yang HIV. Nah, bayi yang lahir dari ibu HIV disarankan untuk menerima ASI lebih awal, eksklusif, dan juga berkelanjutan. Yang kedua, bayi prematur, di mana bayi yang lahir kecil atau prematur beresiko tinggi terhadap terjadinya morbiditas dan juga mortalitas. Nah, resiko tinggi terhadap morbiditas dan mortalitas ini dapat dikurangi dengan konsumsi ASI eksklusif. Nah, yang ketiga ada menyusui dan juga COVID-19. Nah, ibu yang terkena COVID-19 ini tetap dapat menyusui langsung dengan tetap memperhatikan kebersihan dan juga kesehatannya. Selanjutnya ada intervensi menyusui. Intervensi menyusui ada 3. Yang pertama, dukungan tenaga kesehatan. Dukungan tenaga kesehatan berupa penyediaan konseling menyusui dan juga kebijakan rumah sakit ramah menyusui. Yang kedua ada dukungan teman sebaya atau masyarakat. Nah, dukungan masyarakat ini dapat meningkatkan durasi pemberian ASI eksklusif. Nah, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya yaitu dukungan tempat bekerja, di mana diketahui bahwa kembalinya bekerja adalah alasan utama wanita untuk berhenti menyusui secara eksklusif hingga 6 bulan. Nah, di sini terdapat peta yang menunjukkan angka regional rata-rata dunia terhadap pemberian ACX. Dapat kita lihat di mana negara Amerika Latin dan juga Karibian 8%, Amerika Utara sebesar 35%, kemudian Afrika Barat dan juga Tengah sebesar 31%, Afrika Timur dan juga Afrika Selatan sebesar 56%, eh, Timur Tengah dan Afrika Utara sebesar 34%, Asia Asia Selatan sebesar 57%, kemudian ada Eropa Timur dan juga Asia Tengah sebesar 38%, dan Asia Asia Timur dan Asia Pasifik sebesar 30%. Selanjutnya, dampak global menyusui. Nah, jika tujuan menyusui dengan tingkat pemberian ASI dini, eksklusif, dan juga berkelanjutan pada tahun 2030 tercapai, maka hampir 200.000 nyawa akan diselamatkan secara global antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2030. Baik, selanjutnya kesimpulan. Adapun kesimpulan yang pertama yaitu, menyusui memiliki potensi untuk mempengaruhi jutaan kehidupan di seluruh dunia. Yang kedua, menyusui adalah cara ampuh untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara global, tetapi, membutuhkan dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar untuk mencapai tujuan global menyusui tersebut. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.